bahas terkait dengan cara menginput atau memasukkan kuesioner ke dalam Excel maupun SPSS gitu ya. Jadi kita mempunyai kuesioner secara fisik yang sudah kita sebarkan, kemudian kita kumpulkan data-datanya, itulah yang kemudian mau kita masukkan ke dalam Excel atau SPSS gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya mempunyai kuesioner dengan dua variabel, yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan gitu ya. Masing-masing memiliki 10 item pernyataan ya. Sama itemnya. Kemudian kita mempunyai karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, contoh, ini kan kuesioner sudah kita sebar secara fisik. Oleh karena itu, satu responden dia mendapatkan dua variabel tentunya kan. Artinya dia mendapatkan dua kuesioner, variabel kualitas dan variabel kepuasan. Nah, contoh ini adalah kuesioner fisiknya. Kemudian, ini kode respondennya. Tentu yang perlu diingat bahwa teman-teman nanti harus memberikan kode responden untuk memudahkan ketika menginput data, ya, supaya nanti jangan ada kekeliruan di belakang, gitu ya, sehingga jelas data responden itu yang mana yang diinput, jelas, gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam Excel, teman-teman buat seperti ini, kolom, tabel seperti ini, tabel input data kuesioner penelitian. Ini pertama kualitas pelayanan. Kita sesuaikan dengan kuesionernya. Jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan. Kita buat juga jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendidikan gitu ya. Dengan masing-masing 10 item. Jangan lupa totalnya. Nah, saya contohkan di sini misalnya ini ada skala Likert, sangat baik, itu diberikan skor 5, baik diberikan skor 4, cukup baik 3, tidak baik dengan skor 2, sangat tidak baik skor 1. Ya, begitupun dengan kuesioner kepuasan pelanggan, sangat puas itu diberikan skor 5, puas 4, cukup puas 3, sampai dengan sangat tidak puas, itu skor 1. Contoh ini kuesioner yang sudah disebarkan. Ya, kemudian teman-teman ini kan kuesioner yang sudah di-print, disebar, dikumpulkan, kemudian input data-datanya yang dari kuesioner itu. Contoh di sini kode responden 1. Nah, jenis kelamin untuk responden 1 ini atau gendernya itu adalah perempuan. Kita tulis di sini perempuan. Atau teman-teman bisa juga menggunakan coding ya, untuk laki-laki 1, perempuan 2. Jadi kalau misalkan dia perempuan ya tulis 2 saja di sini. Nanti di SPSS baru kita ubah. Tapi di sini saya langsung tulis perempuan gitu ya. Kemudian umurnya berapa? Umurnya itu 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Umur 42 tahun, pekerjaan IRT. Pendidikan apa tadi? SMP. Oke. Nah, item yang pertama untuk kuesioner kualitas pelayanan itu dia jawab apa? Oh, sangat baik. Berarti skornya berapa? Kalau sangat baik, berarti 5 kan? 5. Kita tuliskan 5 di sini. 5. Ini saya kecilkan. Bentar ya. Ya, dia. Bentar. Oke. Item nomor 2 apa? Item nomor 2 itu 4. Baik, berarti 4 kan? Item nomor 3 itu cukup baik, 3. Ya kan? Skornya 3, cukup baik. Kemudian, item nomor 4 dan 5 itu baik. Baik. 4. Ya. Terus item nomor 6 itu cukup baik, 3. Kemudian, item nomor 7 itu dengan 8 itu baik, berarti 4. Item nomor 9 itu cukup baik, 3. Item nomor 10 berapa? Item nomor 10 itu 4. Oke, totalnya 38 ya. Selanjutnya, kuesioner kepuasan pelanggan, kita lihat. Sangat puas diberikan skor 5. Berarti kita masuk ke sini, teman-teman. Kita buat 2 ya, 2 sheet.
Ini tingkat kualitas, ini tingkat kepuasan. Bisa juga dijadikan satu sheet, tergantung teman-teman gitu ya. Tapi di sini saya membuatnya 2 sheet. Ini tingkat kepuasan. Berarti kan sama. Untuk jenis kelamin apa karakteristiknya kan sama. Copy saja, kemudian masukkan di sini. Ya. Nah, untuk item yang pertama dia jawab apa? Oh, puas, sangat puas. Berarti skornya 5. Item yang kedua itu puas 4. Yang ketiga itu 5. Yang keempat dan 5 itu puas, berarti 4, 4. Untuk item nomor 6 itu 5. Item nomor 7 itu 3, cukup puas ya. Item nomor 8 itu puas 4. Item nomor 9 itu puas 4. Item nomor 10 itu cukup puas. Oke. Totalnya ada 41. Totalnya, skornya ya. Nah, ini selesai. Untuk responden pertama selesai, teman-teman. Untuk 2 variabel ini, ya. Selanjutnya, kita ganti kuesioner lagi. Otomatis ini kodenya udah berubah kan? Kode respondennya kode 2. Ya, kodenya kan kode 2, berubah lagi. Pasti ini juga berubah lagi. Jenis kelaminnya. Ya. Apa karakteristiknya berbeda lagi. Kemudian di sini juga kode respondennya kode 2. Nah, tadi saya sudah sempat menginput data-data. Ini saya contohkan yang satu ya, satu kuesioner. Berikutnya kuesioner 2 sampai 10, di sini kan saya pakai contoh 10 atau berapapun yang teman punya, itu disesuaikan. Cara penginputannya sama. Setelah selesai responden pertama, ganti responden kedua dengan kuesioner yang sama. Kuesioner mengukur kualitas, kuesioner mengukur kepuasan gitu ya. Nah, di sini tadi saya sudah mempunyai contoh yang saya input, teman-teman. Nah, ini tadi, ini katakan ini saya ambil ya. Ini saya ambil, saya kopikan untuk kualitas pelayanan itu di input sini. Oke. Kemudian saya ambil lagi contoh yang lain. Ini sebentar. Ini kan otomatis sama. Sorry, ini di sini. Di sini. Nah, ini kan saya sudah punya data. Ini tadi saya sudah input gitu ya. Kemudian saya ambil lagi yang kuesioner kepuasannya. Sorry, masuk di input. Ini saya copy di kepuasan. Ini kan otomatis sama nih. Ya, otomatis sama kan data ini karakteristiknya. Cuman yang berbeda adalah data inputan kuesionernya. Contoh di sini saya ambil yang kepuasan dari nomor 2. Saya copy. Ini kan saya sudah buat tadi, teman-teman. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan saja ya. Copy di sini. Nah, sudah teman-teman. Jadi yang paling penting, ini tingkat kualitas belum ini. Ini kualitas di sini. Nah, ini yang saya sudah input tadi. Saya hanya contohkan satu responden ya, satu responden sampel. Nah, seperti ini. Jadi anggaplah kuesioner yang kedua itu dia jenis kelamin perempuan, kemudian umurnya 28, pekerjaannya karyawan swasta, pendidikannya S1, misalnya begitu, ya. Misalnya begitu. Untuk kuesioner yang kedua, kemudian skor-skornya seperti ini. Kemudian lanjut lagi kuesioner ketiga, responden ketiga, perempuan lagi respondennya. Kemudian umurnya 35, pekerjaan wira swasta, seperti itu. Jadi dimasukkan, selesai masuk satu, ganti lagi kuesioner yang lain, masuk lagi satu gitu ya. Oke. Setelah semuanya ini selesai, teman-teman masuk ke dalam SPSS. Buat di sini yang namanya sesuaikan dengan ini. Jenis kelamin, umur, ya, JK.
umur, pekerjaan, pendidikan. Yang disingkat ini apa, JK? Jenis kelamin. Tulis di labelnya jenis kelamin. Nah, kemudian teman-teman isikan misalnya item 1 atau tidak. Kalau mau diuji ya, itu hanya ngisi nama variabelnya, misalnya kualitas layanan, kepuasan pelanggan. Jadi ambil totalnya. Ambil totalnya saja, teman-teman. Kualitas layanan, copy, masukkan di sini. Kualitas layanan. Bentar. Bentar ya, ini masih loading. Nah, setelah itu ambil lagi yang kepuasan. Copy lagi. Masukkan lagi, kemudian ambil ini. Nah, ini kan, yang perlu diingat, ini kan jenis datanya ini adalah string ya, jenisnya ya. Ini string, ini yang numerik. Otomatis kita harus merubah di SPSS-nya. Nah, yang jenis kelamin tadi itu kan string. Kita ubah di sini tipenya string. Kemudian ini kita naikkan saja. Jadi menyesuaikan jumlah hurufnya. Lebih bagus itu banyak sekalian ya, supaya nanti jangan kepotong hurufnya. Kemudian umur numerik, pekerjaan itu juga string. Kemudian pendidikan juga string. Kualitas layanan itu numerik, udah benar ya. Oke, setelah itu kita ambil data di Excel tadi. Masukkan di SPSS. Nah, gini teman-teman. Oke. Ini sudah jadi nih datanya. Ini kan, kalau dia kurang, seperti ini tadi ya. Kalau ini kan berarti pekerjaannya itu masih kurang width-nya. Maka kepotong dia hurufnya satu. Karyawan swasta A-nya kurang, berarti kita naikkan di sini. Nah, jadi 15 atau 16 gitu ya. Kita tulis ulang sajalah. Nah, nggak kepotong kan? Nah, setelah kita sudah menginput data seperti ini, ya sudah tinggal diuji. Analisisnya pakai apa? Misalnya regresi sederhana. Kualitas terhadap kepuasan. Oke. Misalnya. Kita lihat. Hasilnya gimana? Oh, ternyata tidak ada hubungan antara kualitas dengan kepuasan. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Seperti itu ya. Atau tidak, nanti misalnya teman-teman mau masukkan semua ini itemnya. Berarti kan harus ditulis lagi di sini. Mana tadi? Ditulis di sini. Insert ini P1 misalkan. Terus P2. Terus insert lagi. Insert, saya tambah-tambah aja dulu ya. Sampai P10. P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Nah, totalnya ini ya, kualitas. Setelah kita masukkan begini, kita copy yang ini. Untuk, yang kualitas layanan yang ini. Copy. Masukkan ke sini, teman-teman. Nah, selesai deh. Ini kita copy. Paste kan di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Udah. Itu pun nanti kalau teman-teman mau masukkan per item untuk punyanya kepuasan. Jadi, masukkan lagi di sini. Tapi nggak boleh sama namanya ini ya.
Misalnya saya insert dulu 1, 2, sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya KP1, kepuasan pelanggan 1. KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8, KP9, KP10. Oke. Kemudian ini saya copy desimalnya. Nah, oke, sudah jadi teman-teman. Seperti ini sudah. Tinggal nanti mau dipakai untuk apa. Oh ya, sorry. Ini belum di copy tadi. Kita copy dulu kuesioner yang kepuasan. Masukkan di SPSS-nya. Nah, jadi deh. Seperti ini. Ya, tinggal nanti mau diolah pakai apa. Misalnya teman-teman mau cari ini hubungan tadi ya, regresi pengaruhnya. Atau enggak nanti misalnya ini kan kuesionernya masih berbentuk numerik ya, belum kategorik atau belum berdasarkan jawabannya gitu ya. Teman-teman tinggal ubah aja di sini. Misalnya skor 1 itu apa artinya, sangat baik atau apa gitu ya, masukkan saja di sini. Di values-nya 1 itu kodenya sangat tidak baik atau STS gitu ya, kita singkat saja. 2 tadi itu tidak sorry. Apa tadi ya? Yang ini kuesioner. Oh ya, sangat baik, sangat tidak baik, sangat baik. Sangat tidak baik. Tidak baik. Sorry, sangat tidak baik. Change, kemudian 2 itu tidak baik, add, 3 itu cukup baik, 4 itu baik, 5 itu sangat baik, add. Oke, kemudian ini kita copy blok di sini sampai 10, kemudian paste kan. Oke, kita lihat teman-teman. Ini kan belum berubah nih. Masuk ke view, centang pada value labels. Oke, setelah ini seperti ini. Jadi misalnya teman-teman mau cari deskriptifnya, frekuensi. Udah masukkan P1 sampai P10. Ya. Oh, sorry. Oh ya, seperti ini. Udah teman-teman. Oh, cukup baik itu item pertama ada 1 orang yang menjawab. Yang baik ada 5 orang yang menjawab, seperti itu. Ya, jadi sangat mudah untuk dipelajari. Pahami pelan-pelan tutorial ini, video ini, agar bisa dimengerti. Oke, saya kira itu teman-teman video kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.